di survei-survei itu ada Ganjar, ada Anies, ada Prabowo. Nah, ini kenapa Partai Buruh nggak memunculkan nama Prabowo? 2 kali udah mendukung Pak Prabowo. Ya, ya. Mereka kecewa berat dengan Pak Prabowo. Terutama fraksi partainya dan wakil ketua DPR yang menyatakan bahwa Omnibus Law 80% sudah menyerap aspirasi buruh. Marah sekali buruh. Percaya sama saya. Di kantong-kantong industri, ya, calon presiden dari partai itu pasti kalah. Percaya sama saya. Ayo boleh bertaruh. Secara politik dengan adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, buruh itu kalah. Anda bisa bayangin, negara melegalkan outsourcing. Outsourcing itu di pergaulan dunia, itu disebut modern slavery, perbudakan. Bagaimana outsourcing melegalkan perbudakan? Semua terlalu ke kanan melindungi pengusaha. Kalau orang demo masa gara-gara nggak memberitahu di penjara di KUHP, di PPSK sektor keuangan itu masa JHT nggak bisa diambil uang-uang kita. Ada sebagian pengamat yang mengkritik Bang Iqbal di KSPSI dulu dianggap gagal menghadang Omnibus Law, menghadang Omnibus Law aja gagal gitu Bang. Ada nggak partai lain yang sekarang ini bikin jaminan makanan? Bukan BLT, bukan bansos, korupsi. Dan BLT bansos sekarang mana coba? Nggak ada. Kalau lagi mau pemilu aja nih mulai muncul lagi. Bang Iqbal tadi menyebut soal modal partai dengan iuran. Ya. Hari gini Bang, ini di era Wani Piro Bang ya. Kayaknya kok nggak masuk akal mendirikan dan menggerakkan sebuah partai politik se-Indonesia gitu dengan iuran. Partai buruh tidak akan berkoalisi. Ya kan? Dengan partai manapun. Karena partai buruh sadar 9 partai di parlemen itu setuju Omnibus Law. Loh, kami bikin partai itu untuk melawan kebijakan mereka ya, bukan bermusuhan, bukan kebijakannya. Tentang ada 2 partai yang menolak Omnibus Law kan saya udah cerita. Saya minta saksi fakta nggak ada yang mau, sama aja. Ada satu partai politik yang dari segi namanya cukup mentereng dan gerakan serta ideologi politiknya bereputasi internasional. Tetapi partai ini dalam 3 kali pemilu mendapatkan sedikit sekali dukungan dari rakyat. Partai ini sempat vakum atau absen dalam 2 kali pemilu, yaitu pemilu 2014 dan 2019. Tetapi seolah-olah tidak jera setelah gagal 3 kali pemilu, partai ini dideklarasikan ulang atau dihidupkan kembali pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 ditetapkan sebagai salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2024. Saya akan berbincang-bincang dengan sang pemimpin partai politik tersebut, Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Shalom. Baik, alhamdulillah. Kita biasanya wawancara dengan Bang Iqbal ini sebagai aktivis buruh. Nah, sekarang sebagai politikus dan bahkan pemimpin partai politik. Ini Bang ya. Ini banting setir yang cukup ekstrim sebetulnya. Ini coba-coba atau bagian dari komitmen perjuangan Bang? Iya. Jadi buruh mulai menyadari tentang pentingnya politik itu ketika saya terpilih menjadi Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Presiden FSPMI di Kongres FSPMI 2006. Sebenarnya itu sudah mulai kesadaran kelas pekerja itu, working class, perlu berpolitik. Karena kebetulan saya selain menjadi Presiden FSPMI pada waktu itu juga adalah menjadi salah satu pengurus pusat di namanya dulu International Metal Workers Federation. Sekarang namanya Industri All, Federasi Serikat Buruh Metal Sedunia, berkantor di Geneva, Swiss. Di situ mulai muncul kesadaran berpolitiknya FSPMI pada waktu itu. Nah, oleh karena itu cara berpolitik teman-teman FSPMI, para buruh ini ada 3 waktu itu. 1, menitipkan konsep aja ke partai politik. Misalnya konsep tentang upah, konsep tentang jaminan sosial. Tapi nggak ada yang dikerjain tuh. Nitip aspirasi. Iya, nitip aspirasi. Nggak ada yang dikerjain. Yang kedua, berikutnya kita coba lagi nitip orang. Loloslah misalnya seperti Obon dari Partai Gerindra, beberapa kawan di Partai PAN, beberapa kawan di PKS.
Tapi karena jumlahnya kecil, nggak ada arti apa-apa juga tuh. Nah, baru yang ketiga, kita harus bikin partai politik. 10 tahun yang lalu almarhum Bang Mokhtar berulang-ulang mengajak saya untuk membangun partai buruh kembali. Setelah 2010 yang tadi Mas Arief sebutkan, kita sempat vakum, 2 kali pemilu nggak ikut. Saya hanya satu, Bang, saya ini ILO governing body, saya ini salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berkantor di Geneva. Abang juga kan pernah jadi ILO governing body, kita kan keliling dunia, Bang. Syarat partai buruh atau di Eropa sebagian partai sosial demokrat ya seperti negara Skandinavia, Norwegia, Finlandia, Denmark ya, Swedia itu adalah syaratnya apakah di Inggris juga partai buruh, di Australia dan New Zealand. Dan di Amerika Latin ada namanya partai sosialis pekerja, itu semua partai buruh. Syaratnya kan Bang itu tidak boleh terfragmentasi serikat buruhnya. Jadi syarat untuk menang partai buruh itu harus serikat buruhnya membuat persatuan. Nah, model Indonesia saya belajar di seluruh dunia keliling. Saya pernah dengan Menteri Tenaga Kerjanya Brazil di Los Angeles jadi pembicara. Saya bicara tentang jaminan sosial, beliau bicara tentang upah. Lula da Silva yang sekarang jadi presiden yang ke periode berikutnya dan dia bisa menang 2 periode sebelumnya, itu adalah menggandeng MST. MST itu Serikat Petani di Brazil. Nah, saya bilang Bang Mokhtar, di Indonesia selain dia persatuan buruh, dia harus ikut petani, kunci. Karena masyarakat agraris itu masih 38%, manufaktur yang udah hampir 56%. Waktu itu kan belum, 10 tahun yang lalu. Baru SPMI aja yang punya kesadaran kelas itu. Saya bilang nggak mungkin Bang. Maka saya tidak begitu tertarik. Tetapi gerakan buruh terus berjalan. Almarhum Bang Mokhtar meninggal, muncullah kemudian kan Omnibus Law. Di situ saya mulai bereaksi. Secara politik dengan adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, buruh itu kalah. Anda bisa bayangin, negara melegalkan outsourcing. Outsourcing itu di pergaulan dunia. Saya kan ILO governing body, ngerti banget. Menteri Tenaga Kerja juga bagian dari ILO governing body dari sisi pemerintah. Itu disebut modern slavery, perbudakan. Bagaimana outsourcing melegalkan perbudakan. Bagaimana upah dikendalikan oleh negara akibat intervensi daripada kalangan pengusaha terhadap kekuasaan. Muncullah undang-undang Omnibus Law. Bagaimana petani ada sistem bank tanah, begitu mudah korporasi untuk menguasai tanah rakyat, merebut tanah-tanah rakyat. Bagaimana kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Petani nomor 19 tahun 2013 di mana kalau lagi musim panen raya nggak boleh impor. Tapi di Omnibus Law dihajar, boleh impor. Nah, situasi ini menggugah saya secara personal. Saya ajak kawan-kawan SPMI, KSPI yang kebetulan pada waktu saya presiden SPMI juga presiden KSPI. Ini nggak bisa. Norwegia itu berontak mendirikan partai buruh karena ada persoalan minyak bumi yang tidak adil. Pengusaha begitu serakah menguasai itu. Buruh Norwegia merasa kok kita miskin terus. Dibentuklah Partai Sosial Demokrat. Norwegia sekarang berkuasa. Lula di Brazil misal, itu ada persoalan tentang jaminan sosial dan upah murah. Hampir sama di Indonesia. Dia bikin Partai Trabalhadores, Partai Buruh, Partai Sosialis Pekerja. Di Australia persoalan karyawan batu bara, pertambangan batu bara. Kok mereka kerja 12 jam? Nggak sejahtera. Dibikin Partai Buruh. Sekarang menang Labour Party. Nah, di Indonesia penyebabnya Omnibus Law. Karena di situ negara diintervensi oleh kekuatan modal. Salah nggak? Enggak. Boleh. Pertarungan tentang gagasan dalam sebuah negara republik dan demokrasi itu wajar. Yang tidak wajar buruhnya, nggak ada kesadaran kelas. Di situ bangkit kita. Maka bukan karena persoalan emosional semata, euforia maupun sikap bahwa kita mau sok-sokan aja lah istilah anak muda. Enggak. Ini tentang ideologi, tentang keberpihakan. Seluruh dunia kekuatan itu hanya 2. Kekuatan gerakan buruh dan kekuatan pemodal. Pemodal maunya investasi terus berkembang, mudah mendapatkan pinjaman bank. Sah nggak sah. Tapi buruh kan ingin kalau kita sakit ada yang bayarin dong negara. Kalau kita nggak ada makan, negara bayarin jaminan makanan. Kalau kita nggak punya rumah, negara bayarin jaminan perumahan. Sah nggak? Sah. Dia udah dapat nih, ya kita harus dapat dong. Ya memang di tengah-tengah
di Jerman atau beberapa negara memang ada yang partai beraliran agama. Kita juga ada. Nah, kita udah ada partai beraliran modal, pemilik modal, liberal kapitalis, kemudian ada partai agama, kita juga ada. Yang belum kan partai buruh. Nah, itu yang menggagas kita munculkan partainya. Partai buruh ini menurut sejarahnya seumuran atau segenerasi dengan PAN, dengan PKB, dengan reformasi PKS, lah, ya, partai reformasi gitu ya. Tapi partai buruh ini yang paling minim lah, belum pernah lolos ke parlemen. Kira-kira kurang lebihnya partai ini kurang begitu menarik, kurang begitu diminati oleh massa, oleh masyarakat. Dan sekarang Bang Iqbal mau mendirikan partai ini, mau mencoba lagi gitu loh. Apa yang menguatkan niat untuk menghidupkan lagi nih, untuk bertarung di 2014 di pemilu? Kalau tentang cita-cita tadi saya sampaikan tentang Omnibus Law. Itu yang membuat bangkitnya kembali Partai Buruh. Kita berterima kasih itu dengan 9 partai di parlemen itu yang bikin Omnibus Law. Jadi kuat Partai Buruh. Yang kedua tentang masa depan. Republik ini harus seimbang. Pendulum udah terlalu ke kanan. Lihat Undang-Undang Minerba, lihat Undang-Undang Listrik, lihat Omnibus Law, lihat Undang-Undang KUHP, lihat Undang-Undang PPSK. Semua terlalu ke kanan melindungi pengusaha. Kalau orang demo masa gara-gara nggak memberitahu di penjara di KUHP, di PPSK sektor keuangan itu masa JHT nggak bisa diambil uang kita, dana jaminan sosial, nabung kita, kok negara atur-atur, pengusaha kan pengen dapat juga dari dana investasi yang ditabung dari uang buruh itu, ya kan? Coba lihat Omnibus Law tadi saya sebut, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak berulang-ulang, upah murah, jaminan upah terhadap buruh perempuan yang mengambil cuti haid, cuti hamil, tidak ada jaminan kepastian. Petani pada musim panen tiba-tiba banyak importir, tanah yang dikuasai sampai 100-200 tahun, 150 tahun untuk para pengusaha, itu semua pengusaha, tak amnesti. Nah, keseimbangan itu perlu. Maka pendulum terus taruh di tengah, karena Pancasila itu tengah. Maka kami ideologinya Pancasila dan bertumpu pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice without social security. Tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Maka Partai Buruh hanya 3. 1, pro subsidi, anti impor, melindungi petani. 2, jaminan sosial buat kita lah. Yang tadi saya bilang udah ada kan jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kesehatan. Ini perjuangan buruh loh. Yang jaminan kesehatan BPJS dan jaminan kecelakaan kerja. Yang belum nanti kita mau kejar, jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Negara terkaya nomor 7 di dunia. Pertumbuhan ekonomi nomor 3 terbesar di dunia tahun ini. Masa masih ada orang kelaparan? Masa masih ada stunting? Masih ada orang busung lapar? Di mana negara? Kita marah benar. Lebih banyak infrastruktur, biaya yang terkait dengan investasi. Bahkan tak amnesti. Mana untuk kesejahteraan? Kami bukan BLT, bukan bantuan sosial. Itu rawan korupsi. Ada nggak menteri sosial yang nggak dipenjara oleh KPK? Tunjukin sama saya 1 orang. Mudah-mudahan sekarang jangan. Semua kena KPK. Setiap bulan dikasih 500.000 sampai 1 juta. Kenapa emang kita bayar kasih orang miskin makan? Apa yang salah dengan negara ini? Nah, itu paling dananya cuma 180 triliun untuk 30 juta orang miskin dan kaya. Sekarang mari kita bandingkan kenapa yang lalu boleh dikatakan tidak sesuai harapan dibandingkan yang sekarang. Pada waktu awal Bang Mokhtar mendirikan Partai Buruh dan kawan-kawannya, semoga Tuhan menerima Bang Mokhtar di surganya ya sesuai keyakinannya, masih euforia politik. Kesadaran kelas pekerjanya nggak ada. Jadi Bang Mokhtar sebagai tokohnya melampaui zamannya. Padahal di bawah belum ada kesadaran kelas, kesadaran politik. Masih mendirikan serikat buruh aja dulu kan susah. Mendirikan serikat buruh dipecat. Berjuang upah, demo dipecat. Itu belum ada. Nah, sekarang kesadaran kelasnya tinggi. Karena apa? Bahwa buruh dengan iurannya mampu bergerak berjuang. Seperti SPMI, KSPI, KSPSI, Andi Gani, KPB kan beriur kita. Nggak ada yang bisa kontrol kita. Aksi ya aksi aja. Sesuai dengan perjuangan kaum buruh. Nah, kesadaran kelasnya lebih tinggi. Beda nih. Ini rendah. Di sini bukan karena euforia. Kesadaran kelas. Kenapa kita outsourcing seumur hidup kok?
negara melegalkan, apalagi Perpu. Negara jadi agen outsourcing. Karena pemerintah yang nentuin mana yang boleh, mana yang enggak di outsourcing. Itu kan agen outsourcing. Nah itu kesadaran kelas, lebih mudah. Itu yang dilakukan oleh Lula. Pedro Castillo di Peru, Lula di Brazil, Boric di Chili, Albanese di Australia, di Norwegia dan Finlandia, Arce Ardan di Selandia Baru. Kesadaran kelas. Nah, Bang Mohtar waktu itu belum muncul. Baru kesadaran elit. Ya nggak nyambung. Sekarang insya Allah, kami punya anggota 10 juta. Untuk lolos tes threshold kan 6,5 juta. Umbek-umbek aja di sini 10 juta. Kan ada anak, ada istri. Berarti 24 juta. Masa 6,5 juta nggak dapat dari anggota sendiri? Tapi harus ada tadi syarat yang kedua. Waktu zaman Bang Mohtar, cuma SBSI. Waktu itu sayangnya nggak ada serikat buruh lain. Yang sekarang Persatuan Buruh, 4 konfederasi besar di sini, termasuk anaknya Bang Mohtar, KSBSI, ada KSBSI, ada KPBI, ada KSPI sendiri, ada ORI, KSPSI Andi Gani. 60 federasi tingkat nasional. Ada serikat petani terbesar, ada nelayan, ada buruh migran, ada buruh forum tenaga honorer yang jumlah masanya 1,7. Ingat loh, mereka itu berpengaruh honor. Mereka kita mau angkat jadi PNS, semua kita angkat. Kenapa? Iuran APBN kita cukup kok, hampir 3.200 triliun 2024 nanti atau mendekati 2025. Apa yang salah? Mau gabung sini gemuk Persatuan Buruh. Saya nggak main-main dalam target ini kalau udah ada Persatuan Buruh 20 sampai 30 kursi. Optimis sekali di 16 provinsi, 28 dapil. Dapil lumbung suara kita pasti Jawa Barat. Kita sapu bersih. Jawa Barat itu ada 11 dapil DPR RI. Kami sapu bersih 9. 2 yang kami nggak begitu yakin, yaitu dapilnya Indramayu, Cirebon itu, dan dapil Banjar dan Ciamis. Di luar itu buruh. Siapa yang bisa lawan? Di JKI kami ambil 2 dapil DPR RI. Dan kami yakin nomor 4 terbesar. Suara nanti pemilu di DKI. Ini kan ibu kota. Kami yakin benar. Insya Allah dengan izin Tuhan. Banten 3 dapil kami sapu bersih. Satu. Itu basis buruh. Batam itu basis buruh. Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepri. Underdognya Jawa Tengah. Ya, tapi kami tahu basis PDIP dan PKB kuat sekali di sana. Jawa Timur kuat PDIP dan PKB, tapi udah mulai ada basis buruh. Ring 1, ring 2 itu udah basis buruh. Di Tuban aja udah mulai ada pabrik semen. Itu buruh. Ingat loh, konstelasi berubah dari waktu ke waktu. Poltreking Hanta Yuda mengatakan, ini saya Partai Buruh belum diumumkan sebagai peserta pemilu, belum lolos. Hanta Yuda tahu nggak? Nomor 1 dari partai baru, termasuk partai non-parlemen, itu Partai Buruh. Nomor 10 setelah P3. Itu belum diumumkan loh. Orang buruh belum tahu ini partai jadi pemilu atau enggak. Bayangkan. 2,2%. Nomor 10. Memang Jawa Barat kita targetkan 9 kursi. Jadi apa yang disampaikan oleh Poltreking mengkonfirmasi keyakinan kami. Dan ini buruh udah gerak semua. Dan yang ketiga, milenial dan generasi Z. Milenial dan generasi Z itu bukan anak orang kaya, anak buruh, anak petani, anak nelayan. Kita bisa sampaikan masa depanmu terancam. Partai mana yang akan bisa berdialog tentang mereka? Ada 4 isu yang menjadi perhatian kaum milenial dan generasi Z. Dia 37% kan pemilihnya yang sudah disurvei. Pertama, lapangan kerja. Yang pertama perlindungan dia kerja. Yang kedua lapangan kerja, yang ketiga lingkungan hidup, yang keempat hak asasi manusia. Nah, ini kan memang platformnya Partai Buruh. Oh, nanti samanya dengan partai lain beda. Kami udah terbiasa. Track record saya misal, track record kawan-kawan di Partai Buruh, kami terbiasa mengadvokasi. Jadi ini partai yang akan bekerja daily working party, harian. Belain PHK, belain pesangon. Nah, 3 faktor inilah yang milenial, yang ketiga ini milenial dan Gen Z, maka mereka akan mencari tahu tentang Partai Buruh. Revolusi Industri 4.0, Anda lihat JDID tutup, pesangonnya nggak jelas, upahnya nggak jelas, Shopee ngurangin orang nggak jelas, Blibli ngurangin pegawainya nggak jelas. Ini kan semua milenial dan Gen Z akan masuk di dunia ini, digital ekonomi, revolusi Industri 4.0. Terus di mana perlindungan? Ada partai yang akan memperjuangkan? Nggak ada. Pasti Partai Buruh. Nah, tawaran itu adalah tantangan tersendiri buat Partai Buruh untuk menarik
suara. Bang, diakui atau tidak, gerakan buruh, terutama Partai Buruh ini erat kaitannya, walaupun tidak selalu Bang ya, erat kaitannya dengan gerakan komunis. Ya. Nah, di Indonesia gerakan komunis itu kan Bertentangan dengan konstitusi. Sebagian masyarakat menolak, Ya. sebagian besar Bagaimana masyarakat. Bang Iqbal atau Partai Buruh menjelaskan, mengklarifikasi anggapan seperti itu Bang? Partai Buruh jelas dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak beraliran komunis. Partai Buruh bukan komunis. Oke, Ingin tegas saya sampaikan. Partai Buruh ideologi Pancasila, cuma titik tumpu kami adalah di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadikan manusia menjadi beradab. Nggak ada orang tidur di kolong jembatan, nggak ada orang tidur di becak, nggak ada orang tidur di gerobak pemulung, nggak ada orang nggak punya rumah kalau dia pensiun, baik TNI, Polri maupun buruh swasta ataupun orang-orang yang tidak berpenghasilan. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Oleh karena itu partai ini bukan partai komunis. Oke. Setiap orang yang ada di partai ini beragama dan menjalankan agama. Bahkan kan saya pernah ditanya waktu itu, wah ini partai komunis. Begitu dia lihat pendaftaran Partai Buruh, saya ingat benar di KPU kita baru daftar. Kebetulan hari Jumat, kita juga nggak tahu. Nah kita kan biasa sholat Jumat di jalanan. Kaget nih, berarti bukan partai komunis. Ya kan? Terus kita berkeyakinan, dan saya selalu menanamkan pada kader-kader Partai Buruh. Partai Buruh bisa lolos menjadi peserta pemilu ini jalan Tuhan. Ini kehendak Allah, kehendak Tuhan, kehendak Sang Hyang Widi. Sesuai keyakinan kita masing-masing. Kalau nggak mungkin. Uang dari mana? Anda boleh periksa. Dari mana uang Partai Buruh? Katanya mendirikan partai bisa 300 sampai 400 miliar. Kami patungan dan beriur. Bahkan diperiksa katanya sama teman-teman, kan pengen tahu juga teman-teman intelijen kan, ini sebenarnya dari mana nih dananya Partai Buruh. Diperiksa, ada yang jual motor di Ciamis namanya Ganjar. Dia ditanya oleh kawan-kawan intel, hanya ngobrol biasa. Jual motor, motornya dijual, dia naik sepeda. Hanya untuk ngontrak partai dan harian partai. Ya kalau buruh kan beriur, dia punya gaji. Jadi iuran, patungan. Misal kayak gedung ini dibeli dari iuran buruh. Orang beyond of the thinking ya, di luar perkiraan orang. Buruh itu jangan dilawan. Kalau dia udah tersentuh tentang rasa keadilannya, uangnya pun dia akan keluarkan. Bahkan hanya uang, tenaganya. Anda bisa lihat aksi-aksi kita di Partai Buruh. Bis-bis ratusan, bahkan kemarin di Sport Mall, hampir boleh dikatakan ribuan bis. Mendekati hampir ribuan bis, 700 bis. Waktu di GBK itu 1.200 bis. Dari mana uangnya? Itu bisa 40-50 miliar. Mereka iur, bayar sendiri. Nah dari situlah tentang stigma komunis berangsur hilang. Bahkan tidak hanya itu, kita dituduh dana asing. Kan saya governing body, wah ini terima dana dari Amerika, terima dari negara Eropa, Partai Buruh Eropa. Enggak. Tadi saya bilang mereka berpatungan, beriuran. Misal kayak SPMI, itu ratusan juta menyumbang tiap bulan. Karena kan iurannya miliaran. Ya, jangan Anda bayangin ini kemudian jadi milik pribadi, bukan. Kan untuk pendidikan, untuk pembelaan, iuran kan di situ. Nah, kalau partai kan menghidupkan partai. Terus masing-masing kita menyebutnya komite eksekutif ya, atau EXCO, eksekutif komite. Di kabupaten, kota dan provinsi, mereka berpatungan. Bayangkan itu. Itu yang mereka nggak bisa lawan kekuatan Partai Buruh itu. Nah, zaman Bang Mohtar nggak ada iuran. Jumlahnya cuma SBSI. Ini hampir semua serikat buruh ada di sini. Bahkan buruh yang tidak berserikat bergabung. Petani, nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga ada jadi pengurus di sini. Pekerja rumah tangga loh PRT. Guru honorer, mau mereka di pelosok-pelosok kabupaten kota. Kita punya 34 provinsi. Dan juga hampir mendekati 514. Lebih tepatnya 457 kabupaten kota. Itu 97%. Kemudian 87%. Kita punya kecamatan 4.626. Itu hampir lebih dari 70%. Ini kekuatan yang dahsyat, jaringan. Orang nggak bisa ukur ini. Disinilah tentang harapan. Silakanlah yang kaya, kamu boleh kaya, tapi jangan miskinkan kamu. Karena ada 3 prinsip ya, yang kami tanamkan di Partai Buruh, yang orientasinya adalah negara kesejahteraan.
Jadi ideologinya menjawab komunis tadi, ideologinya Pancasila, titik tumpunya sila kedua dan sila kelima, tujuannya adalah negara kesejahteraan, welfare state. Apa negara kesejahteraan versi partai buruh? Mungkin partai lain ada, tapi versi buruh jelas. Satu, kesetaraan kesempatan, prinsip pertama. Apa itu? Bahasa gampangnya, lu boleh kaya, tapi gue jangan miskin deh. Lu boleh berobat di Mount Elizabeth, Singapura, di London, di Los Angeles, di Sydney Hospital, tapi secara bersamaan kami orang kecil kalau berobat di rumah sakit pemerintah gratis. Lo boleh kaya, jangan miskinin gua. Itu namanya kesetaraan kesempatan. Itu yang ingin dibangun oleh Partai Buruh. BPJS itu perjuangannya Partai Buruh, waktu itu masih Serikat Buruh. Kalau nggak ada Serikat Buruh, nothing. Nanti saya kasih bukunya. Itu perjuangan Serikat Buruh, dibantu waktu itu dengan kawan-kawan di parlemen. Nah, yang prinsip kedua adalah redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa itu? Jaminan sosial. Orang kaya, boleh nggak? Boleh. Partai Buruh setuju, ada orang kaya, ada pengusaha, investasi, Partai Buruh dukung. Cara orang kaya ngambil kekayaan negara apa? Bisnis kan? Terus, dia bisa pinjam uang mudah. Terus, dia dapat akses regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Contoh, tax amnesty. Kemudian pembebasan pajak dalam kondisi-kondisi tertentu. Itu cara orang kaya ngambil kekayaan negara. Pertanyaan kita, bagaimana dengan orang miskin? Apakah karena dia miskin, karena dia buruh, karena dia petani, karena dia sekolahnya rendah, dia nggak bisa ambil kekayaan negara? Maka cara mengambilnya, Partai Buruh berkeyakinan redistribusi kekayaan yang adil dan merata, jaminan sosial. Tadi saya bilang, saya ambil contoh jaminan makan. Ada nggak partai lain yang sekarang ini bikin jaminan makanan? Bukan BLT, bukan bansos, korupsi. Dan BLT bansos sekarang mana coba? Nggak ada. Kalau lagi mau pemilu aja mulai muncul lagi. Nah, jaminan sosial itu enggak, sepanjang negara ada, siapapun presiden, kayak BPJS deh, itu jaminan sosial. Siapa perjuangkan? Buruh. Silakan periksa latar belakang. Jaminan makan misal gini, setiap orang miskin mendekati miskin, poor or near poor, dia dapat 500.000 lah kita kasih buat beli beras, buat beli lauk pauk sederhana, tahu tempe, kan tenang dong. Ibu jamu gendong setiap bulan kling di ATM-nya muncul 500.000 dari negara. Seneng dong ibu jamu gendong. Negara perhatiin saya. Tukang beca kling, buruh yang di PHK kling, 500.000 sampai 1 juta. Tergantung anggaran APBN kita, kan kita juga harus realistis. Bisa nggak Bung Iqbal? Saya ditanya sama beberapa pejabat, bisa. Partai Buruh akan berjuang itu. Andaikan Allah izinkan Partai Buruh masuk di parlemen, saya perintahkan pertama jaminan makanan. Seperti waktu saya perintahkan kawan-kawan KSPI sama SPMI dan Serikat Buruh lain, jaminan kesehatan. 2 tahun kami berjuang. Nanti jaminan makan itu Rp500.000 kali orang miskin berapa ya? 27,7 juta. Katakan bulat 30 juta orang. Terus rumah, TNI, Polri, buruh swasta kita nih kalau udah nggak kerja lagi, nggak kerja, umur 55, 56, punya rumah nggak? Ada, cuma 1%. Dulu tentara polisi, zaman dulu, begitu dia keluar, pensiun, ada rumah. Ya mungkin di Citayam, mungkin di Bojonggede, mungkin di Bantar Gebang. Yang penting nanti sistem transportasi. Sekarang nggak ada. Kita akan rebut itu, subsidi untuk rumah. Perumnas dikembalikan pada fungsinya. Dulu kita belajar SD-nya nggak? Sandang, pangan, papan. Sekarang papan mahalnya minta ampun. Berapa harga rumah? Nggak ada yang di bawah 200 juta. DP 30%, 60 juta. Kapan lo bisa beli punya rumah buru-buru? Petani bisa beli rumah 60 juta. Cicilan hampir 1 juta. Lah orang pengangguran dari mana? Itu Bung. Itulah tujuan kita bernegara. Pendidikan. Apakah karena dia lahir dari rahimnya seorang ibunya buruh, bapaknya buruh, dia petani, ibunya bapak petani, nggak bisa sekolah di Sorbonne Prancis, di MIT Harvard di Amerika, Nanyang University di Singapura, atau Sydney University, UI, ITB, IPB. Oh nggak bisa dong. Direbut di mana? Politik anggaran. Ada nggak partai sekarang berjuang situ? 20% dari anggaran APBN itu gede pendidikan. Partai Buruh nanti minta 100.000 sampai 200.000, pokoknya anak yang pintar dari anak buruh, anak petani, sekolahin di Sorbonne. Pulang ke sini dia bangun karena dia ingat bapaknya petani, ibunya buruh. Baru yang terakhir, prinsipnya Partai Buruh adalah tanggung jawab publik. Apa itu?
Kalau saya kerja, Anda kerja, siapapun yang kerja bayar pajak. Kalau lo pengangguran, karena pabrik tutup kan bukan mau kita. Saya pengangguran karena dipecat kan bukan mau kita. Negara bayar kita dong. Apa namanya? Unemployment insurance. Itu namanya tanggung jawab publik. Itulah partai buruh. Bang Iqbal tadi menyebut soal modal partai dengan iuran. Ya. Hari gini Bang, ini di era Wanipiro Bang ya. Kayaknya kok nggak masuk akal mendirikan dan menggerakkan sebuah partai politik se-Indonesia gitu dengan iuran. Gimana Bang Iqbal mau meyakinkan bahwa ini benar-benar iuran gitu? Ada 4 perbedaan partai buruh dengan partai yang ada di seluruh dunia. Satu, captive market. Partai buruh nanti nggak akan nyasar ke kelas masyarakat lain, kelas pekerja aja. Siapa kelas pekerja? Buruh pabrik, buruh perusahaan, buruh perempuan, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, ya, pekerja informal, mama-mama jamu gendong, tukang beca, tukang ojek online, yang semua punya hubungan kerja. Kemudian juga disabilitas, siapa yang memperhatikan disabilitas? Anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, yang ayah ibunya kelas pekerja. Maka kita sebutnya captive market. Udah di sini aja. Nah, yang kedua, segmented issue. Partai buruh ngomongin upah. Ada partai ngomongin upah? Enggak. Nah, kita ajak. Udah ini ngomongin upah nih. Nanti di parlemen, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI, saya akan perintahkan bulan September sampai Desember ngomongin upah. Kan nggak pernah ada. Saya ke Bundestag Jerman, parlemen Jerman, itu bulan September dia adakan spring wages increase, kenaikan upah musim semi bulan April. Di bulan November sampai dengan bulan Februari itu DPRD-nya, DPR RI-nya ngomongin upah. Siapa yang nggak mau upah? Lo kerja mau upah, gua kerja mau upah, anak-anak milenial generasi Z mau upah. Emang kita mau dibayar sembarangan? Itu ribut. Nanti partai buruh kayak begitu, segmented isu jaminan sosial yang tadi saya bilang. Jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, jaminan pengangguran. Kalau kita nganggur dibayar oleh negara, kita kerja bayar pajak, jaminan kesehatan ditingkatkan. Bukan BPJS gratis, saya nggak setuju. BPJS untuk orang miskin dan buruh yang gratis. Masa orang kaya BPJS gratis enak aja. 5 penyakit kan ada partai lain ngomongin BPJS gratis. Itulah kalau nggak ngerti. Orang kita yang berjuang, partai buruh. 5 jenis penyakit yang menyedot 30% dana BPJS itu jantung, ginjal, cuci darah, kanker, dan kelainan darah. Itu 30% kesedot. Siapa yang penyakit ini? Nggak mungkin tukang becak, nggak mungkin buruh, orang kaya. Masa kita mau gratisin? Enak aja, kalau perlu cost sharing. Bukan kita anti orang kaya, lo udah kaya. Ini masih ada yang butuhin, dananya kan kesedot nih. Nggak ada. Nah, kayak begitu kita ingin lakukan. Nah, karena kita sadar apa yang kita kerjakan akan berbalik pada kita, karena segmented issue itu, maka mereka mau bayar iuran. Itulah ciri yang ketiga. Nah, baru yang keempat, yang menjadi ciri khas partai buruh, ini yang nggak ada di partai lain, tolong dicatat. Daily working party. Partai biasanya kerja kalau reses. Nah, itu dapat duit. Kalau mau pemilu. Setelah pemilu, say goodbye. Kata enggak lah. Kita ngurusin upah. Lah, serikat buruh harian juga ngurusin upah setiap hari. Kita ngurusin orang di PHK, THR. Partai juga mengurusin itu. Nah, karena dia daily working party, orang kan merasa bahwa ini partai memang harapan mereka sesuai masalah mereka hari-hari. KDRT, sexual harassment, pelecehan seksual di tempat kerja, kan banyak banget itu. Kemudian juga yang nggak dibayar THR, tanah petani yang dirampas. Ini partai kerja. Kita bikin namanya Posko Orange. Nah, karena dia partai daily working party, ciri yang keempat yang membedakan dengan partai lain, orang mau bayar iuran. Gitu loh kira-kira. Mengenai target Bang, target pencapaian di pemilu. Bang Iqbal menyebut perolehan kursinya 23 kalau nggak salah tadi Bang ya. 20 sampai 30 kursi. 20 sampai 30. DPR RI. Itu lebih dari 4% Bang itu Bang. Target kami memang 4%. Karena kan untuk menuju parliamentary threshold harus 4%. 4%, ya. Kira-kira kalau kita mengacu
data pemilu 2019 itu ada 139, sekian juta orang pemilih suara sah. Suara sah ya. Suara sah. Berarti katakanlah 140 juta orang. Dengan mengambil data yang sama ya, tapi pasti bertambah. 140 juta orang, 4%-nya kan 5,6 juta. Maka target kami dengan nanti tambah pemilih, apalagi ini kan Pak Jokowi udah nggak bisa mencalonkan, ada calon presiden baru, biasanya nambah tuh pemilih. Kami memprediksi harus 6 sampai 6,5 juta suara. Nah, 6 sampai 6,5 juta suara itu basis kami adalah 10 juta anggota. Nah, dengan istri dan anak kan 24 juta. Saya nggak lihat buruh formal lebih gede lagi tuh, 56,4 juta. Buruh formal tuh yang kerja di pabrik, yang kerja di perusahaan, punya hubungan kerja lah, itu namanya buruh formal kata BPS. Kalau dengan istri dan anak, BPS bilang bisa 75 juta. Kita nggak ambil itulah, terlalu muluk. Ambil aja yang di 10 juta. Ini kan anggota, udah tahu upah, tahu yang berjuang upah, tahu yang berjuang kalau mereka dipecat outsourcing, tahu kalau mereka lagi karyawan kontrak, belum habis kontrak dipecat, gaji yang dipotong, THR yang nggak dibayar. Ini di 10 juta. Captive market tadi yang saya bilang, perbedaannya. Nah, dalam segmen 10 juta dengan istri dan anak kan bisa 24 juta. Ambil aja 6 sampai 6,5 juta. Setelah kami mapping, memang ada 16 provinsi yang akan menyumbangkan kursi 20 sampai 30 kursi di DPR RI. Sehingga punya satu fraksi lolos parliamentary threshold 6 sampai 6,5 juta. Yang paling utama memang 5, yaitu Jawa Barat nih gudangnya Partai Buruh. Kami ingin rebut 7 sampai 9 kursi, minimal 7, 9 kursi maksimal di DPR RI dari total 11. Kami realistis di 2 itu nggak kuat. Nah, suara-suara yang dulu dukung Gerindra, dukung PKS, dukung Nasdem, dukung PDIP, please go back home. Anda lihatlah calon presiden yang sebelumnya kami dukung, itu kan suaranya melambung, partainya juga melambung. Kami rebut balik kandang, itu bisa ngambil 5 sampai 7 kursi itu. Ya, kemudian di Banten juga akan balik kandang, kemudian juga di di DKI, ya kan basis industrinya kuat, kemudian juga di Kepri dan di Jawa Timur. 5 daerah utama ini dari total 16 provinsi atau total 28 dapil, itulah lumbung suaranya Partai Buruh, sangat realistis. Nah, lembaga survei kenapa bikin Partai Buruh terakhir kan, tapi bagus lah ya. Sebelum diumumkan 0,2%, 0,4%, 0,6%. Terakhir saya lihat, wah 0,8%, bagus. Tapi kalau begitu di provinsi, baru ketahuan tuh. Jawa Barat kemarin 2,2%. Saya yakin sekarang Jawa Barat udah tembus di 3-4%. Yakin saya. Hitung-hitungan Bang Iqbal itu terlalu matematis. Katakanlah punya anggota 10 juta gitu ya. Kita ambil contoh di Jawa Timur. Jawa Timur katakanlah gampang-gampangnya 3 juta lah anggota Partai Buruh gitu. Tapi di Jawa Timur ini basisnya PKB dan PDIP. NU, orang PKB dan PDIP aja gitu. Bisa-bisa Partai Buruh nggak dapat apa-apa, atau mungkin pahit-pahitnya sisa-sisaan dan akhirnya juga nggak bisa dapat 1 kursi aja gitu. Belum kita hitung dengan di Jawa Tengah basisnya PDIP atau di Jawa Barat yang basisnya PKS atau Golkar. Gimana itu Bang? Di kota-kota industri orang suka salah. Mereka masyarakat urban loh. Jadi cara berpikirnya udah meninggalkan cara berpikir lamanya. Misal orang NU tidak lagi terdoktrin untuk di PKB. Orang Muhammadiyah tidak terdoktrin di PAN. Orang Tarbiyah tidak terdoktrin di PKS. Ini masyarakat urban. Sudah tumbuh kota-kota industri. Pekalongan, Batang. Dulu pasti NU kuat. Sekarang sudah ada kawasan industri di Pekalongan dan Batang. Saya ambil contoh Jawa Barat. Jawa Barat itu karakteristik pemilih adalah 3. 1 Pantura, ini pasti PDIP rata-rata. Kekuatannya PDIP dengan partai-partai nasionalis. 2, Priangan Timur, ini pasti agama, partai agama. Apakah itu PKS, PKB maupun PAN ya, atau P3. Coba lihat di Priangan Timur, rata-rata menang. Sukabumi, Cianjur, Tasik dan sebagainya. Tapi lupa, yaitu ada namanya daerah masyarakat urban industrialis. Anda bisa lihat ya Jawa Barat ya. Hitung Bogor, Depok, Bekasi, masuk Kerawang, Purwakarta, Subang mulai bangkit kota industri. Masuk
Ke Cianjur yang tadinya Priangan Timur bangkit industri tekstil. Maju ke sana lagi, katakan Bandung Raya, Bandung Barat, kabupaten kota, itu industri. Oh kok Bung Iqbal bisa yakin? Kan go back home. Dulu nggak ada partainya. Nah kalau dulu ada partai Bang Motan, Eporia. Kan tadi saya bilang cuma satu serikat buruh, kemudian kesadaran kelasnya nggak dibangun. Beda sekarang. Anggota kami aja tadi di Jawa Barat itu hampir dari 4 jutaan. Nanti kalau dikumpul, Jawa Timur misalnya tadi. Jawa Timur itu ada basis tapal kuda, itu kekuatan NU dan PKB-nya. Ada, kan kita harus pakai akal sehat dan data dong, nggak bisa sembarangan. Ada basis nasionalis di Pacitan, yang non tapal kuda lah, Blitar, Blitar, Madiun. Ya Madiun. Tapi lupa di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Tuban yang jauh di sana, kemudian Jombang itu udah mulai tumbuh. Apa itu daerah-daerah industri? Ini yang nggak kegarap. Makanya saya bilang ada partai nasionalis, ada partai agama, satu yang belum, partai buruh. Dan itu kan terpotret, coba lihat, kan naik 0,8, belum ngapa-ngapain loh. Masih diam-diam aja. Ya kan 0,8. Nah, kalau ada lembaga survei yang main-main, ntar dapat 0,3, ntar turun 0,2, besok 0, itu saya tinggal aja, itu sebagai masukan. Tapi saya lihat beberapa lembaga survei kan, tak, oh ya. Konsisten gitu. Ya konsisten, nah, itu yang paling penting. Terus ketika dibedah di provinsi, di mana kami punya 5 provinsi emas, itu suaranya bukan 0, di atas 2. Bahkan nomor 1, bayangin Perindo, menurut Poltreking ya, Perindo dengan Pak Haritanu dan jajaran medianya. Di bawahnya Partai Buruh? Di bawah Partai Buruh. Di Jawa Barat. Di DKI. Silahkan lihat Poltreking. Pak Amin Rais, Pak Amin Rais, di bawah Partai Buruh. Pak Anies Mata siapa yang nggak kenal? Di bawah Partai Buruh. Ini kata Poltreking. Kita nggak tahu kan? Berarti bagi kami itu independen aja. Nah yang pertama, eskalasinya naik. Dia punya elektabilitas. Yang kedua, begitu dipotret di tiap provinsi sesuai harapan. Belum kerja, belum dinyatakan lolos. Kalau Jawa Barat 2,2%, katakan pemilih Jawa Barat ada hampir misalnya 40 jutaan, berarti hampir 1 juta udah milih Partai Buruh loh. Kan logikanya gitu. Ya itu memang anggota kita, tinggal naikin lagi, ngedorong. Ini sekarang udah diumumkan, Rakernas, kawan-kawan media memberitakan dengan baik, naik, powerful sekarang, kira-kira begitu. Mengenai ini Bang, Omnibus Law, ini juga hubungannya dengan reputasi atau masa depan Partai Buruh, proyeksinya lah. Ada sebagian pengamat yang mengkritik Bang Iqbal di KSPSI dulu dianggap gagal menghadang Omnibus Law. Bagaimana masa depan Partai Buruh bisa lolos ke parlemen sementara menghadang Omnibus Law aja gagal gitu Bang? Seperti saya sampaikan di awal, Partai Buruh dihidupkan kembali karena ada Omnibus Law. Kekalahan politik kalangan kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, guru dan sebagainya. Itulah kemudian kesadaran kelas itu muncul bahwa gerakan kelas pekerja, the working class, itu harus punya kekuatan politik. Seperti tadi saya ceritain, Brazil, Peru, Chili, Australia, Selandia Baru, Inggris, Denmark, Swedia, bahkan di Jepang ada DPJ. Rengo, serikat buruh terbesar di Jepang, pendukung DPJ. Sebenarnya ini Anwar Ibrahim, Partai Pakatan Harapan, di belakang juga ada serikat buruh. Kesadaran itu muncul, dipicu oleh Omnibus Law. Dalam perjuangan kami selalu yakin, bukan persoalan kalah menang. Perjuangan adalah tentang keyakinan kita tentang sebuah cita-cita. Kalau kita yakin sebuah cita-cita, hari ini bisa jadi kita menang, besok kalah. Kalah, lusa kita menang. Menang, kalah. Itulah berjuang. Asal kita yakin cita-cita ini yang kita bangun. Cita-cita Partai Buruh dihidupkan kembali karena Omnibus Law ada tentang negara kesejahteraan. Dengan 3 prinsip. Kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan adil dan merata, dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, tentu orang akan melihat, khususnya buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lain. Ketika kita kalah secara politik karena nggak ada partai buruh. Kalau ada partai buruh, belum tentu jadi nih Omnibus Law. Kita all out abis-abisan.
Ada 2 partai yang menolak Omnibus Law, tapi ketika saya minta jadi saksi fakta, nolak semua tuh. Jadi hanya lip service politik. Akhirnya saya jadi saksi fakta. Saya lawan itu keadaan dan saya bertarung kan. Menyebut nama pejabat negara, saya sebut orang-orang besar. Saya sebut semua. Kan bisa dilihat silakan di YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Katanya karena saya bersaksi fakta itu kadang-kadang saya dipanggil pejabat negara, menteri-menteri, orang-orang sangat berpengaruh. Saya ketemuin, saya ceritain bahwa semua itu adalah bohong. Gak ada itu konsep dari pemerintah. Ketemu DPR, kita mau masuk lagi, dibohongin juga oleh wakil ketua DPR. Yang ketua baliknya adalah dari partai A, wakil ketua juga dari partai A. Bagaimana mereka membohongi kami? Kami buka semua di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya apa? Inkonstitusional bersyarat. Aksi-aksi kita gelar. Di seluruh provinsi kita gelar aksi. Di depan istana, di depan DPR, kami aksi. Akhirnya MK dengan izin Tuhan memutuskan 5/4. Inkonstitusional bersyarat. Coba kalau satu berubah aja. Bisa menang pemerintah dan DPR. Tapi Tuhan menjaga itu. Inkonstitusional bersyarat. Belum pernah MK memutuskan itu. Betul. Yang ada selalu konstitusional bersyarat. Ini MK kata bilang, lo inkonstitusional. Omnibus Law ini inkonstitusional. Ini baru formilnya, belum material. Tapi kata MK ya pakai syarat lah. Perbaikin syaratnya. Kemenangan besar, Bu. Buruh tahu benar itu, petani tahu. Kemenangan besar kaum kelas pekerja. Kemudian di situ MK mengatakan cacat formil. Nah akhirnya kan apa? Tidak berlaku kan? Nah, cuma kan pemerintah dan DPR memaksa tetap jalan di PP-nya, peraturan pemerintah. Terjadilah kenaikan upah 3 tahun berturut-turut, nggak pernah naik tuh. Ada naiklah di Jepara 1.400 sebulan. Jahat bener. 1.400 sebulan. Ke WC aja 2.000 perak. Sekali masuk ke toilet, coba ya pergi ke toilet 2.000 perak. Ini kita dikasih upah 1.400 sebulan. Kan hina benar kalangan buruh. Parah kita itu. Di Jepara itu. Di Aceh 14.000. Bagiannya 30 hari. Berarti sehari 500 perak. Ke WC aja, ke toilet. 2.000 perak. Kan nggak ada di sini keberpihakannya. Gara-gara Omnibus Law kita lawan. Terus kita berjuang. Akhirnya kan nggak. Yang dikeluarkan oleh menteri dengan menggunakan PP nomor 36 tahun 2015 tentang upah, nggak jalan tuh. Teman-teman tetap aksi. Bupati, wali kota, dan gubernur ada keberpihakan sebagian di beberapa provinsi. Nah, akhirnya keluar juga Permenaker nomor 18. Akhirnya upah tidak lagi seperti zaman PP nomor 36, 3 tahun nggak naik. Sekarang kemarin kan lumayan naik ya, 7-10%. Itu kan kemenangan. Memang berat, tapi kemenangan. Buruh tahu itu. Bayangin yang biasa dia naik 1.400 sebulan. Tahun ini setiap 3 tahun 1.400 sebulan 1.400. Saya teman Perancis, saya ngakak bener. Itu negara Lilliput kata dia. Gimana sih? Sehari ini mereka menikmati naik 200-300 ribu. Dari biasa 1.400 jadi 200-300 ribu. Dan mereka ikut berjuang. Itu saya bilang beda partai buruh dengan partai lain. Dia ikut berjuang bersama partainya, bersama serikatnya. Terus JHT. Teman-teman kan meliput. Termasuk FIFA News. Bagaimana negara dikooptasi oleh kekuatan modal ingin menahan dana tabungan masyarakat. Uang-uang kita, tabungan-tabungan kita. Saya kan orang internasional. JHT itu namanya adalah tabungan sosial. Dia bukan asuransi sosial. Jaminan sosial itu ada asuransi sosial, misal kayak jaminan kesehatan, uang hilang. Ada namanya tabungan sosial, nabung. Ada 2 tabungan sosial di kita. Jaminan hari tua berarti nabung. Kapan aja kita mau ambil, nabung. Ada jaminan pensiun. Dia tabungan sosial tapi pakai aktuaria. Nanti nggak bisa diambil. Karena dia harus nunggu usia lo pensiun. Nah JHT kemarin pemerintah itu ingin memaksakan diambil pensiun. Kita lawan. Siapa yang pelopori? Partai buruh. Bang, sekarang kita beralih ke tema Pilpres, Bang. Partai Buruh beberapa waktu lalu menggelar Rapimnas dan merekomendasikan 2 nama calon presiden. Ada Pak Ganjar Pranowo. 4 nama. 2 nama yang beredar, 2 nama alternatif. Nah, yang berikutnya ada Anies Baswedan, Najwa Najwa Shihab, dan saya sendiri. Ini ada yang
kurang, ada yang aneh nih Bang. Di survei-survei itu ada Ganjar, ada Anies, ada Prabowo. Nah, ini kenapa Partai Buruh nggak memunculkan nama Prabowo? Pada waktu rapat kerja nasional Partai Buruh, Ya, ada hadir 457 kabupaten kota hadir. ya. Hadir itu. Ada 38 provinsi hadir. Ditambah, tadi saya bilang kan, 11 organisasi inisiator Partai Buruh. Partai Buruh yang lama, KSPI, ORI, KSPSI Andi Gani, KPBI, ya, KSBSI, Serikat Petani Indonesia, SPI, kemudian ada Organisasi Perempuan Percaya, SPMI, Metal sekarang ini, KEP, Kimia Energi Pertambangan, Serikat Buruh Farmasi Kesehatan, dan Forum Guru dan Tenaga Honorer. 11 organisator pelanjut hadir, inisiatornya, 38 provinsi hadir, 457 kabupaten kota hadir. Kira-kira bisa nggak kita kendaliin? Semua orang punya pikirannya, gitu Pak. Oleh karena itu, partai memberikan keleluasaan. Tentu diberikan arahan tentang capres yang diharapkan oleh partai, bukan oleh kawan-kawan yang hadir itu. Kan setiap orang hadir dengan pikirannya dan aspirasi konstituennya. Nah, partai menginginkan tadi negara kesejahteraan. Kita harapkan calon presiden ini yang bisa bersama Partai Buruh untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang tadi 3 prinsip. Kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan adil merata, dan tanggung jawab publik. Kita mau asuransi pengangguran. Kita ingin jaminan sosial yang tadi 5, jaminan makanan dan seterusnya diwujudkan. Nah, kita ingin kau boleh kaya tapi jangan miskinkan kami. Nah, itulah arahan partai. Nah, menurut kawan-kawan siapa? Kita buka, nggak ada arahan ini nggak ada. Kan Anda bisa lihat di capres. Nama saya dengan Pak Ganjar hanya beda 1 provinsi. Pak Ganjar didukung 15 provinsi, saya didukung oleh 14 provinsi. Kan itu menjelaskan bahwa ada harapan-harapan. Berkembang. Kenapa bukan Anies nomor 2 misal? Atau muncul nama Pak Prabowo misal. Kenapa bukan Pak Anies nomor 2? Dan yang nggak bisa menduga tiba-tiba nama Najwa Shihab. Begitu dikenal rupanya oleh konstituen kelas pekerja. Bagaimana seorang Najwa Shihab yang nggak pernah digadang-gadang orang, Partai Buruh berani, walaupun 3 provinsi yang mengusulkan Najwa. Mereka tetap anggap Mbak Najwa ini mempunyai harapan tentang negara kesejahteraan. Kecerdasan Mbak Najwa misal, cara berpikir Mbak Najwa. Itu kan begitu demokratisnya kita. Karena ini partai bukan daulat tuan, bukan daulat dinasti, ini bukan partainya Iqbal. Iqbal nggak bisa perintah sini, perintah sini. Bukan daulat uang. Mereka datang ke sana membiayai dirinya sendiri. Nah, karena dia bukan daulat dinasti, bukan daulat tuan, bukan daulat uang, dia berpikir dengan arahan partai, prinsipnya ini tujuan partai. Yang berkembang di konstituen dan masyarakat masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi bagaimana? Nah, itulah muncul. Dugaan saya dari beberapa yang saya tanya, kenapa Pak Prabowo nggak muncul? Di kelompok KSPI, kan paling besar KSPI. Kelompok KSPI, kelompok FSPMI, 2 kali udah mendukung Pak Prabowo. Mereka kecewa berat dengan Pak Prabowo. Terutama fraksi partainya dan wakil ketua DPR. Yang menyatakan bahwa Omnibus Law 80% sudah menyerap aspirasi buruh. Marah sekali buruh. Itulah cara mereka menghukum. Mungkin ya, kan saya nggak pengaruhi. Waktu saya bikin partai, saya kulo nuwun. Saya sangat hormat dengan Pak Prabowo dan adiknya Pak Hasim. Ini keluarga orang baik. Ini keluarga yang sangat cinta pada negerinya, republik. Tapi ketika salah bicara, saya ngomong pada keluarganya. Salah bicara Pak Prabowo karena masukan dari wakil ketua DPR dan ketua balik ini, pansus balik Omnibus Law. Yang sudah 80-nya marah sekali. Mungkin itu cara mereka menghukum. Mungkin ya. Saya nggak tahu. Hati-hati makanya. Makanya Partai Buruh itu partai kelas. Dia nggak bisa disetir. Anda bisa bayangkan Ganjar dengan saya tipis satu provinsi. Apalah saya ini. Orang yang biasa-biasa. Dibandingkan Pak Ganjar yang survei-surveinya tinggi. Tapi di kalangan buruh lain ceritanya. Percaya sama saya. Di kantong-kantong industri
ya calon presiden dari partai itu pasti kalah. Percaya sama saya. Ayo boleh bertaruh. Saya tidak mengancam, karena ucapan yang salah. Omnibus Law ini dasar kelas pekerja bikin partai. Sekarang tiba-tiba ada partai tertentu dan 2 kali kami dukung calon presiden menyatakan Omnibus Law itu 80% menyerap aspirasi buruh. Masa dia setuju dengan negara yang melegalkan outsourcing? Dia setuju dengan upah yang nggak naik. Itulah kalau salah bicara. Itu di partai buruh kami budayakan. Menghukum yang salah, mengangkat dan membela yang memang mereka bekerja dengan baik. Di wakil presiden misal, orang kaget, tiba-tiba kok ketua umum Kadin kan pengusaha. Arsyad Rashid, nomor 1 di calon wakil presiden partai buruh. Aneh kan? Saya mau tanya, ada nggak partai lain yang mengusulkan cawapresnya pengusaha? Coba baca dengan baik-baik. Ini partai-partai terbuka benar. Lula, wakil presiden itu pengusaha. Lulanya aktivis, politisi. Wakil presidennya sayap kanan, pengusaha. Ini negeri harus dibangun bersama. Muncul nama Mahfud MD. Oh iya, Mahfud MD juga. Itu kan berarti dipotret oleh kawan-kawan. Orang boleh nyerang Pak Mahfud terhadap beberapa hal. Tapi partai mereka yang datang dari kabupaten kota, dari provinsi, dengan tenang, dengan cermat memotret. Ada sisi-sisi baik Pak Mahfud MD. Nggak takut partai itu melawan keadaan. Karena kami yakin kami segmented issue. Itu menarik kan sebenarnya. Nama-nama yang sudah dimunculkan ini kecenderungan paling besarnya kemana Bang? Atau nanti sudah ada pilihan mau bergabung ke koalisi salah satu di antara 3 atau 4 yang sudah ada ini? Partai buruh tidak akan berkoalisi. Tidak kan? Dengan partai manapun. Karena partai buruh sadar 9 partai di parlemen itu setuju Omnibus Law. Loh, kami bikin partai itu untuk melawan kebijakan mereka ya, bukan bermusuhan, bukan kebijakannya. Tentang ada 2 partai yang nolak Omnibus Law kan saya udah cerita. Saya minta saksi fakta nggak ada yang mau, sama aja. Nah, bagaimana kami mesti berkoalisi dengan yang partai kebijakannya setuju Omnibus Law? Kalaupun tidak setuju, tidak mau jadi saksi fakta. Tidak akan ada koalisi. Dalam kasus ini memang kami menghukum, teman-teman menghukum yang dulu setuju dengan partai-partai yang setuju dengan Omnibus Law. Kami tidak akan koalisi. Ya, kami tawarkan, ini loh, calon presidennya ada Pak Ganjar, ada Said Iqbal, ada Pak Anies Baswedan, ada Mbak Najwa Shihab. Calon wakil presidennya ada Pak Arsyad Rashid, ada Pak Mahfud MD, ada Said Iqbal, ada Mbak Najwa Shihab lagi tuh. Muncul lagi itu. Nah, silakan rakyat, proses sejarah akan terjadi nggak? Seperti Unidad Podemos di Spanyol. Yang menang, dan Macron di Prancis yang juga menang dari partai seemprit, istilahnya seujung kuku. Ya itu bisa saja. Tiba-tiba rakyat menginginkan presidensial threshold 20% jadi 0%. Berarti partai buruh bisa mencalonkan diri. Kita datangin Mbak Najwa. Mbak Najwa, perempuan, cerdas, mewakili kalangan yang selama ini ingin perubahan. Tuhan membolak-balik hatinya Mbak Najwa, mungkin. Bisa aja Mbak Najwa yang jadi presiden. Tapi kalau enggak, ya kita punya 2 nama yang memang terpotret. Memang Mas Ganjar lebih unggul dari Mas Anies. Nah, Pak Prabowo tadi, karena dia dihukum ngomong Omnibus Law, 80% buruh sudah teradopsi. Kira-kira begitu. Terakhir Bang Iqbal dari tadi mencontohkan beberapa negara, situasi demokrasi dan situasi gerakan buruh atau partai buruh di beberapa negara yang semuanya itu, hampir semuanya mungkin itu negara industri. Sementara Indonesia ini kan masih negara agraris gitu. Mungkin kesadaran kelasnya juga nggak setinggi, nggak sekuat di negara-negara itu. Gimana Bang? Saya kan tadi contohin Amerika Latin, mirip dengan Indonesia. Oke. Di Brazil, itu justru lebih kuat petaninya. Lula itu mantan presiden CUT, kira-kira seperti saya presiden KSPI. Itu Lula, presiden CUT. Saya kenal baik dengan Lula. Waktu kampanye saya juga ikut dengan kampanye Lula. Petani, kira-kira kalau di Indonesia itu SPI, Henry Saragi, Serikat Petani Indonesia. Dan Henry juga mantan presiden petani sedunia loh, Henry Saragi. Nah, di sana ada MST namanya. Itu petani. Itu yang memadukan. Nah, itu contoh di negara yang berkembang, yang kemudian partai buruhnya juga bisa menang kalau dikelola dengan baik. Orang-orang kecil ini mencari mana partai yang akan berbicara tentang dirinya. Memang di kita itu ada kekuatan uang.
Tapi nggak mungkin Tuhan jadikan semua orang itu jahat. Apalagi ada generasi milenial dan generasi Z. Mereka nggak mungkin terbeli dengan uang. Karena mereka punya cara berpikirnya sendiri. Mereka ingin mendapatkan isu-isu yang terupdate. Orang bisa kendalikan media, tapi sosial media siapa yang bisa kendalikan? Sekarang seperti Viva News kan luar biasa. Punya follower 2,7 juta orang. 2,7 kalau dia mempengaruhi 2 orang, berarti kan udah hampir 10 juta. Itulah kekuatan sosial media. Gitu kira-kira. Baik Bang Iqbal, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang-bincang dengan saya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuman kita cukupkan dulu obrolan tentang Partai Buruh ini. Semoga Partai Buruh lolos parliamentary threshold dan berhasil memperjuangkan kelas pekerja. Kita nggak perjuangin yang lain-lain, kelas pekerja aja. Termasuk generasi milenial dan Gen Z. Ingatlah masa depanmu ditentukan tentang apa hukum negara. Kau bekerja di rumah, tapi tidak punya pesangon, tidak punya upah yang layak, tidak punya jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan perumahan, jaminan pensiun, masa depanmu juga akan berat. Maka ingat, gunakan kekuatan tuts jarimu untuk melawan sifat status quo dan jumud ini. Kau yang menentukan negeri ini. Demikian Vivanian, obrolan saya dengan Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Tonton terus di interview episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.